Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mbak Idrisa Tiduri dengan 3 digit NIM terakhir 083 dari kelas 2024C. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai semantik. Dalam sejarahnya, semantik berasal dari bahasa Yunani sema yang berarti nomina dan semaino yang berarti menandai. Dalam perkembangannya, Aristoteles berpendapat bahwa kata adalah satuan terkecil yang mengandung sebuah makna. Dalam latar belakangnya, semantik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial lain. Ini terdapat tokoh-tokoh semantik. Selanjutnya terdapat fase perkembangan ilmu semantik. Yang pertama terdapat fase underground period. Dan fase yang kedua adalah fase pertumbuhan, dan fase yang terakhir adalah fase perkembangan. Pada bagian kedua terdapat konsep umum semantik. Semantik berasal dari bahasa Yunani sema yang berarti tanda atau lambang dan semaino yang berarti menandai atau melambangkan. Ferdinand de Saussure membagi tanda bahasa menjadi dua bagian, yakni signifie dan signifian. Menurut Plato, semantik merupakan bentuk dan makna memiliki hubungan, sedangkan menurut Aristoteles, bentuk dan makna bersifat konvensional. Selanjutnya, semantik merupakan ilmu tentang makna yang dibagi menjadi 3 bagian, leksikal, gramatikal, dan kontekstual. Semantik merupakan makna bahasa yang menjadi sarana penyampaian pesan, gagasan, dan perasaan, sehingga berkaitan erat dengan bunyi, fonologi, kata, morfologi, struktur kalimat, sintaksis, penggunaan wacana, aspek sosial, sosiolinguistik, aspek budaya, antropolinguistik, aspek psikologi, psikolinguistik. Pada bagian ketiga, terdapat jenis-jenis semantik, yakni struktural, behaviorisme, deskriptif, generatif, gramatikal, historis, leksikal, dan juga logika. Perbedaan cara pandang ahli menjadikan ilmu semantik ini muncul bukan untuk saling menggantikan, melainkan untuk menjawab kebutuhan analisis makna yang berbeda-beda. Yang pertama terdapat semantik behaviorisme, yakni makna yang muncul karena adanya stimulus dan respon. Contohnya, anak kecil memahami kata panas. Selanjutnya terdapat semantik deskriptif. Semantik deskriptif ini mengkaji makna sebagaimana digunakan oleh penutur saat ini. Contohnya pada kata viral yang berarti menyebarluaskan. Semantik generatif. Makna dianggap berkaitan erat dengan struktur dalam struktur kalimat. Contohnya, kucing dimakan oleh tikus, tikus makan kucing. Semantik gramatikal merupakan semantik yang mengkaji makna yang muncul akibat proses gramatikal atau tata bahasa, afiksasi, reduplifikasi, dan struktur kalimat. Contohnya pada kata makan, semua pertanyaan dimakannya dengan santai dan teoritis. Selanjutnya terdapat semantik historis yang mengkaji perubahan makna dari waktu ke waktu. Contohnya, viral dan virus. Semantik leksikal mengkaji makna kata sebagai satuan leksikal dalam sistem bahasa. Contohnya tidur yang berarti berbaring sambil mata terpencap. Selanjutnya terdapat semantik logika yang mengkaji makna berdasarkan prinsip logika formal dan kebenaran proporsional. Contohnya budi manusia, manusia pasti mati, sehingga menjadi budi pasti mati. Semantik struktural melihat makna sebagai bagian makna suatu kata dipahami melalui hubungannya atau sistem relasi dalam struktur bahasa. Contohnya pada kata WA, HP, pesan, dan selfie. Ini terdapat perbedaan dan penjelasan sederhana mengenai fokus kajian jenis-jenis semantik. Pada bagian keempat terdapat penerapan semantik pada linguistik mikro dan makro. Semantik linguistik mikro terdiri dari fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Semantik fonologi terdiri dari fonem, tekanan, intonasi. Semantik morfologi terdapat pada proses morfologi, yakni afiksasi, reduplikasi, komposisi. Semantik sintaksis terdapat beberapa fokus dan strukturnya. Semantik wacana terdapat pada kohesi dan koheresi. Semantik makrolinguistik dan bentuk makna yang dikaji. Semantik sosiolinguistik merupakan status sosial hubungan sosiolinguistik dengan semantik. Semantik psikolinguistik berkaitan erat dengan representasi mental dan penyimpanan kosakata. Semantik antropolinguistik berkaitan dengan makna yang dipengaruhi oleh budaya. Semantik neurolinguistik berkaitan dengan fungsi neurokognitif pada manusia. Semantik pragmatik berkaitan dengan makna dalam konteks penggunaannya. Ini terdapat deskripsi hubungan semantik dengan kajian linguistik mikro dan makro.
Pada bagian kelima, terdapat konsep umum makna. Makna merupakan pengertian atau konsep yang dibagi menjadi tanda bahasa signifie dan signifian, serta reference. Signifie dan signifian merupakan intern bahasa. Ini terdapat segitiga makna yang terdiri dari simbol dan pikiran, pikiran dengan reference, simbol dengan reference. Selanjutnya terdapat struktur makna. Yang pertama ada informasi, kedua ada maksud, dan ini terdapat konsep makna menurut beberapa ahli. Ini merupakan tabel yang membedakan makna menurut beberapa ahli. Makna merupakan hubungan dinamis antara simbol bahasa penanda dan konsep mental dalam pikiran, yakni petanda. Komponen makna terdiri dari simbol, konsep, acuan, dan nilai rasa. Selanjutnya terdapat aspek makna. Yang pertama ada sensei. Aspek ini sering disebut sebagai aspek kognitif. Yang kedua, terdapat aspek perasaan, yakni aspek kognitif atau tema yang merupakan isi atau informasi dasar yang ingin disampaikan oleh pembicara. Selanjutnya terdapat aspek nada atau tone, ini berhubungan dengan sikap pembicara terhadap pendengar. Dan yang terakhir ada aspek tujuan, yang merupakan maksud atau efek yang diinginkan oleh pembicara. Pada bagian ke-6 terdapat jenis-jenis makna. Yang pertama ada makna leksikal, yang kedua ada makna gramatikal, yang ketiga ada makna referensial, yang keempat ada makna non-referensial, yang kelima ada makna denotatif, yang keenam ada makna konotatif, yang ketujuh ada makna luas, yang kedelapan ada makna sempit, yang kesembilan ada makna umum, yang kesepuluh ada makna khusus spesifik, yang kesebelas ada makna dasar, yang kedua belas ada makna perluasan, ke-13 ada makna figuratif, ke-14 ada makna idiomatik, ke-15 ada makna profesional, ke-16 ada makna afektif, ke-17 ada makna stilistik, ke-18 ada makna kolokatif, ke-19 ada makna reflektif, ke-20 ada makna interpretatif, ke-21 ada makna sinonim, makna antonim, makna hiponim, dan makna homonim. Selanjutnya ke-25 ada makna polisemi, 26 ada makna tematik, 27 ada makna piktorial, 28 ada makna intensional, 29 ada makna kultural, 30 ada makna tatif, 31 ada makna prototipikal, 32 ada makna skematis, ke-33 ada makna preposisi, ke-34 ada makna implikatur, dan yang terakhir ada makna daik. Di bagian ke-7 terdapat perubahan makna. Ini terdapat pokok bahasan dari perubahan makna. Yang pertama adalah sejarah. Dalam sejarahnya, makna ada pramodern, abad ke-19 dan abad ke-20. Faktor penyebab perubahan makna. Yang pertama ada kebahasaan internal, dan yang kedua ada non-kebahasaan eksternal. Ini merupakan tabel dari perubahan makna agar kita lebih mudah untuk membedakan. Pada salindia terakhir, terdapat jenis perubahan makna yang terdiri dari meluas, menyempit, amelioratif, peyoratif, dan asosiasi. Pada bagian 8, terdapat hubungan makna. Prinsipnya, sebuah kata tidak berdiri sendiri tetapi ditentukan oleh relasinya dengan kata lain dalam sistem bahasa. Yang pertama terdapat sinonim, yakni kata yang mirip atau sama dengan bentuk kata lain. Yang kedua ada homonim, kata yang sama lafal dan ejaannya tetapi berbeda maknanya karena berasal dari sumber yang berlainan. Yang ketiga ada homofon, kata yang sama lafalnya dengan kata lain tetapi berbeda ejaan dan maknanya. Keempat, ada homograf, yakni kata yang sama ejaannya dengan kata lain tetapi berbeda lafal atau maknanya. Selanjutnya ada hiponim, hipernim, hubungan makna khusus bagian dari kelompok dengan makna umum yang mencakup hiponim. Selanjutnya ada meronimi dan holonimi, merupakan hubungan leksikal antara objek yang merupakan bagian dari objek lain. Selanjutnya ada ontonim yang berarti kata yang berlawanan makna. Selanjutnya ada polisemi, yakni kata yang memiliki makna lebih dari satu yang saling berkaitan. Selanjutnya ada redundansi, merupakan penggunaan kata yang bersifat berlebihan atau kata mubazir. Dan yang terakhir ada ambiguitas, yakni suatu kata atau frasa ataupun kalimat yang memiliki makna atau penafsiran yang memiliki makna ganda. Bagian ke-9 terdapat prinsip hubungan makna yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada prinsip tumbak tindih. Contohnya pada kata pintar dan cerdas. Selanjutnya ada prinsip inklusi, yakni hubungan umum dengan khusus. Contohnya hewan yang mencakup kucing, anjing, burung. Selanjutnya prinsip komplementer, yakni saling melengkapi dan berlawanan, tetapi tidak memiliki irisan. Contohnya hidup musuh dengan mati. Selanjutnya prinsip bersinggungan, yakni beririsan sebagian. Contohnya adalah sendok dan garpu sama-sama memiliki kemiripan, yakni peralatan makan. Pada bagian ke-10 terdapat komponen dan medan makna. Makna kata tidak berdiri sendiri secara terisolasi. Medan makna contohnya kursi berbeda dari bangku. Komponen makna contohnya laki-laki memiliki hubungan makna tertentu dengan perempuan. Ini terdapat karakteristik medan makna
Selanjutnya ada hubungan medan makna. Yang pertama ada hubungan paradigmatik, yang kedua ada hubungan sintakmatik, dan selanjutnya ada komponen makna. Apa saja sih penyusun makna dalam sebuah kata? Jadi unsur-unsur pembentuk makna sebuah kata atau leksem yang analisis komponen maknanya, yakni cara memecah makna sebuah kata dalam bagian-bagian yang lebih kecil, seperti ciri-ciri atau atribut yang lebih terperinci. Ini terdapat jenis komponen makna. Yang pertama ada konsep komponen bersama, yang kedua ada komponen pembeda, dan ini juga ada contoh analisis komponen makna.